في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Yaumil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Sains, Filsafat, dan Agama. Artikel yang berjudul Sains didapat dari situs seluncur.id, sementara filsafat dari situs maxmonro.com dan agama dari situs id.m.wikipedia.org. Kita masuk pada pengertian sains. Apa itu sains, tujuan, dan hakikat dari sains? Kata sains sendiri berasal dari bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, sains dikenal sebagai science. Dari situlah muncul kata sains yang dikenal dalam Kamus Bahasa Indonesia. Pengertian sains secara umum adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Pengertian sains menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albert Einstein. Pengertian sains menurut Einstein adalah sebuah bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau pengalaman indrawi mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional dan seragam. Yang kedua, menurut Hardy dan Flair. Menurut Hardy dan Flair, pengertian sains dapat dibedakan menjadi 4 fungsi sains, yaitu sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains sebagai suatu proses, sains sebagai kumpulan nilai, serta sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia. Yang ketiga, menurut Wigner. Arti sains menurut Wigner merupakan gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam, yang juga mencakup pengalaman tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera dengan dunia tersebut. Yang keempat, menurut Sun. Menurut Sun, sains adalah sebagai produk dan proses hal-hal yang berkaitan dengan sikap ilmiah, metode ilmiah, dan produk ilmiah. Yang kelima, menurut Romano Hardy. Definisi sains adalah kumpulan teori-teori yang telah diuji kebenarannya, yakni menjelaskan tentang pola-pola dan keteraturan maupun ketidakteraturan dari gejala yang diamati dengan seksama. Serta yang keenam, menurut Doran R., arti sains didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh para siswa secara aktif, bukan dilakukan pada mereka. Yang berikutnya, tujuan sains. Fungsi dan tujuan sains secara umum terbagi menjadi 4, yakni 1. Sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui. 2. Sebagai alat bagi manusia untuk bisa bertahan hidup. 3. Untuk mengembangkan teknologi dan informasi. Serta yang terakhir, untuk memudahkan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dalam melakukan penelitian, maka metode penyelidikan ilmiah yang harus ditempuh antara lain adalah observasi, merumuskan hipotesis, membuat prediksi, melaksanakan penelitian, dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, hakikat sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia. Batasan ruang lingkup sains adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia seperti indera penglihatan atau indera pendengaran. Sains merupakan pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian. Teori sains pun terus berkembang, sehingga bukan tidak mungkin ada teori-teori baru lagi yang akan mematahkan teori lama, sehingga bisa dibilang sains bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Hakikat sains adalah bersifat universal, artinya dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja. Pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang sama. Sains juga harus bersifat logis dan sistematis, serta penelitiannya dilakukan secara objektif dan empiris. Sains bisa dibedakan menjadi natural science, yakni ilmu pengetahuan alam, dan social science, ilmu pengetahuan sosial. Tiap jenis sains juga memiliki banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang dipelajari. Yang selanjutnya, filsafat. Pada video kali ini, saya tidak terlalu panjang lebar membahas tentang filsafat. Untuk lebih jelasnya, silakan buka di channel YouTube saya video pertama yang saya upload. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa gambaran atau garis besar mengenai pengertian filsafat itu sendiri.
Secara umum, pengertian filsafat adalah suatu studi yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam pemikiran dan kehidupan manusia, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara bahasa atau secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia dan philosophos. Philo artinya cinta, sedangkan sophia atau sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Sehingga dalam hal ini, definisi filsafat adalah sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Selanjutnya, agama. Apa sih pengertian dari agama? Serta pembagian dan cara kita beragama. Yang pertama, pengertian beragama. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Secara terminologi atau secara istilah, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama, terdapat 3 unsur yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau aliran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan atau tata cara dalam beragama. Selanjutnya, pembagian agama. Beberapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori, yakni 1. Agama-agama dunia, sebuah istilah yang mengacu pada yang transkultural, yakni agama internasional. Yang kedua, agama pribumi, yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya tertentu atau kelompok agama negara tertentu. Dan yang ketiga, gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada agama baru ini dikembangkan. Yang berikutnya, cara beragama. Untuk cara beragama terbagi menjadi 4. Yang pertama, tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Yang kedua, formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragama orang berkedudukan tinggi dan punya pengaruh. Pada umumnya, tidak kuat dalam beragama, mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan tampak dalam lingkungan masyarakatnya. Yang berikutnya, rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun. Yang terakhir adalah metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati, perasaan di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan, dan penyebaran dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari sesembahannya, semisal nabi atau rasul, sebelum mereka mengamalkan, mendakwakan, dan bersabar serta berpegang teguh dengan semua itu. Pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Lillahi fisabil haq, saya Abdul Yaumil Akhir Akub, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.